Air menjadi salah satu kebutuhan wajib bagi manusia, baik untuk dikonsumsi hingga digunakan untuk mencuci, mandi, hingga keperluan lainnya. Namun apa jadinya bila kebutuhan dasar itu mulai sulit didapat? Terlebih lagi stok air bersih mulai menyusut karena adanya kemarau panjang yang melanda. Bahkan susut dan waduk yang seharusnya menjadi penampungan air baku untuk warga Pulau Bintan mulai mengering di beberapa wilayah, baik di Tanjung Pinang maupun di Kabupaten Bintan. Kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat sejumlah waduk mengering. Hal itu diperparah dengan kondisi cuaca yang selama 3 bulan terakhir hanya turun hujan dengan intensitas rendah. Upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Pulau Bintan. Dari penyaluran air bersih hingga melaksanakan sholat meminta hujan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah sudah melakukan upaya pemberian air bersih hingga pendekatan secara spiritual dengan cara meminta hujan kepada Sang Pencipta. Masing-masing kabupaten kota ya supaya menggerakkan kekuatan bantuan air sementara ke masyarakat. Sementara kita juga mengimbau supaya ya mungkin umat Islam melaksanakan sholat istisqa, supaya minta pertolongan Allah karena ini kan di luar jangkauan kemampuan kita ya. Nah nanti juga mungkin bagi saudara-saudara kita yang beragama lain mungkin ada caranya masing-masing. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat hujan. Pemprov ada nyalurin air berapa ton gitu Pak ke kabupaten kota, tapi masing-masing anggota DPRD juga melaksanakan itu sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing. Ibu Dewi, Pak Iman, yang lain. BWS juga membantu kita mengirimkan beberapa truk-truk tangki airnya. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, ia mengatakan pihaknya telah mengecek kondisi waduk yang ada di Tanjung Pinang dan Bintan. Salah satunya Waduk Kawal. Seharusnya waduk tersebut menjadi salah satu sumber air bersih untuk masyarakat. Hanya saja masih perlu waktu agar dapat disalurkan. Lihat yang di jalan ke Kijang juga sudah lihat. Nah, saya akan koordinasi dengan SDM, dengan PKSDA juga bagaimana suplai air ke masing-masing perumahan yang ada di sini disesuaikan dengan debitnya. Maka dari sini berhemat-hematlah pemakaian ini supaya menunggu hujan yang belum lama, yang belum turun. Mudah-mudahan dengan kesediaan air ini kita bisa bertahan kesediaan atau debit air tersebut. Tapi saya yakin dan percaya mudah-mudahan hujan kita akan turun. Sungai Pulai udah mulai 1 sekian meter sisanya Kang? Udah. Kemarin saya udah lihat juga ke sana. Itu ada rencana untuk pembukaan di Kawal nggak Kang? Kan soalnya Kawal ada waduk kita tuh. Kawal itu perlu normalisasi ataupun pendalaman lagi. Karena kalau itu lihat ada 1,5 meter apa 2 meter. Maka curah hujan tinggi maka itu akan turun. Tapi kalau memang itu udah ada pendalaman makanya kami akan melaporkan ke Kementerian PU untuk bisa memberikan bantuan untuk air yang ada di provinsi. Tinggal interkoneksinya aja berarti Kang ya? Interkoneksinya aja. Sementara pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan berbagai upaya, mulai dari berdoa untuk meminta hujan melalui sholat istisqa berjamaah yang berlangsung di halaman kantor Bupati Bintan pada Kamis 26 Maret 2026. Hingga Bupati Bintan menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bintan untuk turun hingga membantu mendistribusikan air bersih ke rumah masyarakat yang terdampak kekeringan atau musim kemarau. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan Ramlah menyebutkan Pemkab Bintan telah menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan.
Berdasarkan pencatatan BPBD Kabupaten Bintan, lebih dari 24.000 masyarakat terdampak kekeringan. Masyarakat yang terdampak tersebar di 7 kecamatan. Dari beberapa hari ini itu sudah didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Bintan melalui OPD-OPD terkait dan kemudian juga dari relawan-relawan dan pihak kecamatan serta desa. Secara keseluruhan itu hampir mencapai 500 ton air yang menyebar di 8 kecamatan di Kabupaten Bintan. Nah, Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Sri Kalolabam, kemudian Kecamatan Tuapaya, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Timur. Nah, untuk saat ini masyarakat masih menunggu untuk kebutuhan air bersih. Nah, tentunya dalam jangka waktu 14 hari kerja tanggap darurat, ini setiap hari kita akan mendistribusikan secara rutin lokasi-lokasi titik-titik di mana masyarakat membutuhkan air bersih dengan informasi dari pihak kecamatan dan kelurahan serta desa. Nah, kami berharap mudah-mudahan apa yang sudah didistribusikan melalui pemerintah Kabupaten Bintan air bersih kepada masyarakat ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, dan ini dalam waktu jangka pendek. Dan tentunya pemerintah Kabupaten Bintan akan memikirkan lagi jangka menengah dan jangka panjangnya langkah-langkah untuk mengurangi krisis kekeringan yang berada di Kabupaten Bintan. Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, ia mengapresiasi upaya dan langkah cepat yang sudah dilakukan Pemkab Bintan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Bintan. Yang melihat kondisi seperti ini, tentu harapan kami kita semua yang mudah-mudahan krisis air ini cepat berlalu. Kita berusaha dan berdoa semoga semuanya mudah-mudahan mendapatkan air bersih. Dan kita berharap juga masyarakat tentunya dengan mereka mungkin ada sumur-sumur ya, dari sumur mereka yang jalan keluarnya mereka menguras kembali dan itu dapat mudah-mudahan mata airnya timbul lagi ya, kita harapkan. Kalau jangka pendeknya kan kita berharap ya kepada PD semua ya, tentunya di Bintan ya sungguh luar biasa, kita memberikan apresiasi. Mereka punya suatu terobosan OPD-OPD mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Nah, sementara ini kita tentunya ya nanti kita mencari jalan keluar lah bagaimana untuk tentu ya tadi sumur-sumur itu ya sebagai mata air itu mudah-mudahan tidak bisa keluar atau sumur bor. Nah, kemudian dari sumber air kita ya seperti dari gesek, yang tadi ber, ya kita nanti kita upayakan, kita usahakan, nanti kita cari lagi air keluarnya bagaimana ya, kita bantu ya. Saya yakin ini ada jalan keluar. Kemudian Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan Suprapto, ia meminta pihak terkait untuk segera mengoperasikan hingga mengkoneksikan waduk embung daerah aliran Sungai Kawal dengan waduk Gesek. Menurut Suprapto, ketersediaan air baku bersih sangat banyak dan bisa mengcover kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang yang saat ini sedang membutuhkan air bersih. Yang pertama, kita lebih hemat dalam penggunaan air. Yang kedua, kita di DPRD tentu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bintan untuk mendistribusikan setiap OPD untuk berkontribusi langsung mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Nah, hanya saja nanti bagaimana polanya harus bisa kita komunikasikan dan koordinasikan sehingga nanti masyarakat yang diberikan manfaat untuk
pendistribusian air ini bisa terlayani dengan baik. Walaupun sebenarnya ini kan solusi jangka pendek ya. Tentu solusi jangka panjangnya kita harus berpikir lebih ekstra lagi bagaimana ketersediaan air baku untuk masyarakat Bintan ini bisa terpenuhi. Kita berharap ketersediaan waduk yang hari ini ada di Bintan, karena waduk-waduk yang sesungguhnya yang ada di Bintan ini kan mengcover untuk kebutuhan masyarakat Tanjung Pinang dan Bintan. Tapi kami berharap tentu untuk kebutuhan masyarakat Bintan ini harus menjadi prioritas juga, karena kita punya beberapa waduk seperti waduk Gesek yang hari ini belum dioperasikan. Kalau bisa segera bisa dioperasikan dan bisa diinterkoneksikan dengan waduk-waduk sekitar, mungkin di waduk yang ada di waduk yang di Kawal bisa diinterkoneksikan ke waduk Gesek sehingga bisa mendistribusikan air untuk masyarakat. Nah, karena kondisi air yang di waduk Kawal ini kan cukup banyak ya, waduk yang ada di Kangboy ya, sekitaran Kangboy itu di Kelompok Utara itu bisa diinterkoneksikan ke Gesek sehingga bisa mendistribusikan kebutuhan air yang ada di Bintan dan di Tanjung Pinang. Itu jangka panjang yang harus diformulasikan oleh pemerintah daerah. Dalam hari ini mungkin Kabupaten Bintan dengan provinsi harus saling berkoordinasi sehingga ke depan di tahun-tahun selanjutnya ketika kebutuhan air ini menjadi butuh, ini bisa tertangani dengan baik. Kepala Desa Toapaya Utara Sayed menanggapi belum beroperasinya hingga terdapat kerusakan fasilitas berada di kawasan Embung Das Kawal. Menurut informasi yang diterimanya, terdapat beberapa faktor yang membuat Embung Das Kawal belum beroperasi sejak dibangunnya sekitar tahun 2018 sampai saat ini, mulai dari pendistribusian air hingga kendala lainnya. Ada 3 tahap pembangunan waduk itu dari tahun 2018 sampai tahun 2026. Tahap pertama di tahun 2018 terdapat pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, pagar, iptek air, pembuatan dam, dan pembangunan lainnya yang menelan anggaran lebih kurang 80 miliar rupiah. Lalu diteruskan lagi pada tahap kedua yang menelan anggaran kurang lebih 20 miliar rupiah untuk pengerjaan pembangunan rumah mesin, rumah bengkel, pos jaga, dan bangunan lainnya yang berada di kawasan Embung Das Kawal, hingga pemasangan pipa sepanjang 1 km. Terus insya Allah tahun ini ada pembangunan tahap 3-nya, yaitu perpanjangan perpipaannya untuk menuju embung yang ada di Gesek. Saya menyampaikan tahap 3 ini ada karena kemarin baru ketemu dari teman-teman di BWS, beliau menyatakan demikian. Kalau menurut informasi dari Pak Kabid yang di BWS itu pembangunan lanjutan perpipaan. Itu kalau besaran anggarannya? Kami belum tahu. Belum tahu. Oh, itu dari tahun berapa kalau boleh tahu? Pembangunan itu dimulai kalau tidak salah ingat saya di awal 2018 kalau tidak salah saya. Kan waktu itu tahap pertamanya multi. Tapi kalau tahap 2 kemarin hanya berjalan 1 tahun. Waktu 1 tahun. Warga Kabupaten Bintan Nurjanah mengaku sudah lama debit air sumurnya berkurang sehingga kebutuhan air bersih di rumahnya tidak tercukupi. Banget, terima kasih sebanyak-banyaknya. Ini kekurangan air bersih ini sejak kapan Ibu Ibu alami? Sebelum puasa udah, terus habis lebaran kayak gini lagi. Berarti sumurnya kering Bu ya? Ada sikit-sikit. Ada sedikit. Berarti ini sudah lama berarti airnya. Lagi hujan ada. Lagi lebaran ada hujan. Sekali berdua kali. Tahun dari sebelumnya nggak hujan-hujan lagi. Gitu. Berarti memang udah kering Bu ya sumurnya. Ada sih, bukan kita nggak ada air sedikit, tapi nggak terlalu bersih. Jadi harapannya apa nih Bu dengan ada bantuan? Ya mudah-mudahan seperti
kasih rezeki hujan. Jadi kita nggak kayak gini terus kan. Kondisi kekeringan air bersih juga dirasakan warga Bintan lainnya, yaitu Rusiana. Udah sekitar kemarin sebelum lebaran ada hujan 1 kali kan, agak naik lah dalam sekitar 2 cincin gitu. Terus sampai sekarang tak hujan-hujan gitu. Berarti air sumurnya kering sudah kan? Iya kering. Jadi kalau untuk air bersih, untuk nyuci untuk minum, untuk nyuci beras itu beli galon. Tuh, kan? Kalau untuk mandi apa gitu mungkin cari ada sumur-sumur gitu kan. Nah, itulah kumpul sedikit-sedikit gitu kan. Nah, kalau pagi adalah naik sedikit-sedikit dikumpul gitu. Kak, berapa lama Kakak beli air galon itu Kak? Untuk kebutuhan di rumah untuk nyuci dan sebagainya. Kalau beli galon tuh paling nanti 2 hari beli lagi gitu kan, hari beli lagi. Berapa banyak Kakak beli air galon itu Kak? Kadang 1 hari mau 2 galon lah, untuk minum 1, untuk cuci beras apa semua kan 1. Senang, sangat alhamdulillah dengan bantuan air ini, merasa terbantu kan, untuk mandi, untuk nyuci apa segala semua kan, merasa terbantu. Sedangkan untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Tanjung Pinang, BPBD Pemko Tanjung Pinang telah menyalurkan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Kepala BPBD Tanjung Pinang Muhammad Yamin, ia mengatakan sudah membentuk satgas untuk mengirimkan air bersih berdasarkan arahan dari wali kota untuk 4 kecamatan yang ada. Kemarin juga kita sudah sampaikan saat rapat dengan FKPD dalam penentuan status tanggap atau siaga. Di sana kami sampaikan bahwa kelurahan yang banyak kita distribusikan dan saat membutuhkan, karena ini itu adalah Pinang Kencana, kemudian Batu Sembilan, kemudian Air Raja, kemudian di Kecamatan Bukit Bestari secara menyeluruh, kemudian Senggarang, kemudian Tanjung Unggat. Itu hampir 85% kelurahan yang ada di Kota Tanjung Pinang sangat membutuhkan air. Mungkin. Dengan terjadinya krisis air bersih ini, bagaimana tanggapan masyarakat sendiri, Pak? Iya, masyarakat, air merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Jadi saat itu kekurangan, air kekurangan, pasti kita sebagai pemerintah, wakil dari negara yang ada di Kota Tanjung Pinang wajib untuk dalam penyediaan untuk kebutuhan pokok ini. Nah, air-air yang warga butuhkan, nah kita usahakan, kita tadi bekerja sama dengan PDAM, kemudian mencari juga sumber-sumber. Ada air waduk yang ada di Moco, Dompa, namun belum dapat kita lakukan penelitian apakah air itu layak untuk dikonsumsi jika setelah dimasak. Begitu juga air yang ada di PDAM. Tapi kalau di PDAM sudah dijamin bisa dimasak dan dikonsumsi, ya Pak ya. Nanti bisa mungkin dikonfirmasi dengan Tirta Kepri. Nah, tapi kalau air yang di Moco ini adalah bekas galian tambang yang menjadi bentuk waduk. Nah, air ini yang juga berpengaruh dengan air laut, Pak Ketua. Jadi air laut pasang, airnya masuk, jadi dia menjadi payau ataupun menjadi tawar airnya itu setelah lama menampung di dalam waduk. Nah, ini yang kita bisa gunakan untuk hanya mandi dan cuci, tidak bisa untuk minum karena belum dilakukan penelitian apakah layak atau tidak. Demikian. Kepala Subbagian Produksi Perumda Air Tirta Kepri Abdul Razak, ia menyebut setidaknya ada 4 waduk yang melayani air bersih di Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang. Namun hampir semuanya sudah mulai menyusut. Akan tetapi pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Jadi kalau untuk waduk Sungai Pulai, kalau mister kami, kalau waduk Sungai Pulai itu kan kalau fullnya itu dia 4 meter 20 cm itu full. Jadi kalau setengahnya itu, kalau dengan full itu masih ada 12 meter sebenarnya.
12 meter. Nah, PDAM hanya mengambil dari 4 meter 20 itu, dari 0 sampai 20 itu di pinggir kan. Artinya 0 itu ke bawah itu sebenarnya masih ada air. Cuman air itu karena bentuk waduk itu kan tidak persegi empat, dia seperti apa? Landai gitu, palung landai. Jadi air itu nanti dia semakin ke tengah gitu loh. Nah, jadi langkahnya kalau memang itu terjadi, kemungkinan kita akan menambah memperpanjang pipa hisapnya atau menuju ke tengah. Menuju ke tengah atau nanti menggunakan pompa submersible, Pak. Pompa yang air baku, karena pompa sentrifugal itu sudah berat kalau untuk menghisap kan. Jadi kita menggunakan mungkin pompa submersible. Jadi yang itu untuk yang di Sungai Pulai. Tapi kalau untuk di Kijang semalam itu kami ke sana itu masih ada 2,5 meter. Artinya kalau Kijang itu kalau untuk dalam 1 bulan 2 bulan ini Kijang masih aman. Nah, kalau Sungai Pulai kalau sampai titik 0 itu kalau kami hitung kemarin kan berarti 18 hari, masih bisa 17 hari masih bisa bertahan. Itu titik 0, tapi dari 0 ke bawah itu kan masih kita bisa operasikan. Berapa meter, Pak, dari 0 ke? Dari 0 sampai ke dasar itu masih ada 7 meteran. 7 meteran. Cuman kan volume kan berkurang. Cuma volume berkurang. Nah, kalau GC ini yang kondisinya sudah kering seperti itu dan Tanjung Uban sudah kering seperti itu, jadi yang bisa kita lakukan kalau untuk di situ yang ngumpul air itu tadi. Jadi tali-tali air kita cari lagi titik-titik tali air yang bisa masuk ke waduk itu kita gali untuk mengalirkan. Jadi sistemnya kita tampung dulu gitu sambil lori tangki PDAM juga bergerak untuk mencari sumber air terus didistribusikan kepada masyarakat. Kemungkinan itu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kepri Rudi Chua, ia menilai ada kelalaian pemerintah dalam memberikan pelayanan air bersih. Meski adanya force majeure dari cuaca yang tidak bisa terelakkan, menurutnya harus ada solusi jangka panjang, yakni pemanfaatan waduk Srikaton yang ada di Tanjung Pinang sebagai salah satu sumber air baku. Selain itu, estuari Dam Teluk Bintan juga bisa menjadi solusi jangka panjang. Baik, pertama tentu kita memohon maaf untuk kondisi ini, apalagi pas menyambut Lebaran, kebutuhan air kan mendesak tinggi. Ya, sementara terjadi hal force majeure atau kekeringan, tapi apapun itu saya kira ini juga merupakan kelalaian daripada pemerintah memberikan pelayanan air minum yang layak dan cukup. Terlepas daripada masalah force majeure karena kekeringan, saya kira ini yang harus kita sampaikan. Yang kedua, kita apresiasi bahwa di tengah-tengah kondisi keterbatasan yang ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjung Pinang khususnya dibantu provinsi dan PDAM telah betul-betul berjibaku ya Pak Yamin ya. Karena kita pantau sampai jam 2, jam 3 malam masih ngambil air di waduk. Artinya pelayanan mereka juga kita melihat teman-teman ini sebenarnya juga banyak yang hampir semua Lebaran, tapi di tengah-tengah kondisi menyambut Lebaran mereka fokus untuk melakukan pelayanan air. Ini sesuatu yang kita apresiasi. Nah, kondisi ini memang akibat kemarau yang berkepanjangan walaupun kondisi cuaca, El Nino dan sebagainya. Tetapi kita tentu berharap kondisi ini bisa secepatnya berlalu dan sesuai dengan apa yang disampaikan dari pihak BMKG Tanjung Pinang bahwa di akhir bulan Maret sampai pertengahan April ini terdapat hujan-hujan lokal dan kondisi ini akan membaik setelah pertengahan April nanti sampai Mei itu akan terjadi kondisi hujan yang cukup deras. Nah, yang perlu dipertimbangkan dan perlu dicarikan solusi adalah dalam kondisi ini per hari ini sampai realisasi daripada ramalan BMKG terjadi. Dan tentu masyarakat yang penting kan dapat air, apakah itu air hujan dan sebagainya, itu lain cerita. Ada beberapa upaya yang sebenarnya dilakukan bahwa kondisi sumber air baku. Sebenarnya kita juga ada satu kolam retensi di Srikaton di Kelurahan Batu 9. Tapi kemarin sudah dilakukan tes air dan memang kondisi ini belum memenuhi kelayakan untuk dilakukan sebagai air bersih karena di sekitarnya banyak limbah domestik ya, limbah rumah tangga dan sebagainya. Ya.
Sama Pak, di Sungai Gesek ini saya lihat teman-teman yang melakukan pemulihan tarik air juga harus waspada dengan buaya juga. Karena ada 5 ekor Pak ya di situ ya. Ada 5 ekor di situ. Jadi memang kondisi ini juga tidak mengurangi semangat teman-teman ini bekerja. Nah, Serikatton ini merupakan ke depan kita berharap sebenarnya kita sudah coba mengajukan suatu permohonan nantinya untuk dapat dijadikan sebagai sumber air baku untuk kondisi baik itu untuk normal sehari-hari dipergunakan, tetapi ini karena merupakan kolam retensi dan ini kan di bawah Kementerian PUPR, nanti kan coba dibicarakan untuk ke depan sebagai sumber air baku Kota Tanjung Pinang khususnya. Nah, untuk jangka panjang ini merupakan tugas pemerintah. Jadi jangka panjang sebenarnya sudah disiapkan estuari dam Teluk Bintan, Mbak Mary. Estuari dam Teluk Bintan itu mungkin gambarnya kalau bisa sempat ditampilkan. Ini yang kawal, ini embung kawal, waduk kawal yang ada di daerah Kawal ini sudah siap. Sebenarnya di tahun 2022 ini sudah siap. Dan coba mungkin ada foto berikutnya. Nah, ini yang estuari dam Teluk Bintan. Jadi rencananya bibir yang tadi izin, yang tadi di situ kita lihat bahwa rencana ini merupakan proyek strategis nasional yang di KPBU kan kerjasama pemerintah badan usaha dengan PT Moya untuk melakukan estuari dam, yaitu penutupan bibir Teluk Bintan ini. Dan nantinya penutupan bibir ini ataupun akan dibangun bendungan dan bisa digunakan untuk jalan. Artinya jalan ini nanti akan mempercepat jalan lintas barat dari Senggarang ke Penghujan. Jadi keluar lagi ke lintas barat sehingga jalur Uban ke Tanjung Pinang ataupun kalau ke depan direalisasikan jembatan Batam Bintan ini akan lebih dekat. Dan ini sekarang dikerjakan oleh PT Moya, diinisiasi oleh PT Moya dan sedang dalam proses survei dan juga perencanaan untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Ini merupakan antisipasi terhadap kebutuhan air baku di masa depan. Nah, yang itu berapa Pak? Ini yang sedang dilakukan ketahanannya Pak, sedang dilakukan survei ketahanannya. Tapi direncanakan bisa lewati mobil. 4 meter lebih. Ya, itu pasti lebih. Karena untuk kondisi Teluk Bintan ini kan juga cukup lebar kan. Yang waduk kawal, sebenarnya untuk jangka menengah kita sudah siap waduk kawal. Waduk kawal ini bisa memenuhi sekitar 400 liter per detik dan sedang dibangun transmisi pipanya. Transmisi pipa itu nanti akan disambung dari kawal ke waduk Gesek. Dari waduk Gesek dibangun IPA, instalasi pengolahan air, untuk kemudian dapat dikirim untuk melayani masyarakat. Untuk tahun ini itu kalau saya tidak salah itu sekitar 4 km sedang dalam proses pembangunan oleh Kementerian PUPR, dan tahun depan diharapkan bisa selesai sekitar 14 km lagi dengan total proyek sekitar 200 M kurang lebih. Dan ini sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kebutuhan air baku ke depan. Tapi yang terjadi saat ini kan kekeringan ini sudah di depan mata kita. Ini kita bicara tadi adalah bicara mungkin 2-3 tahun ke depan ya. Karena kalau waduk kawal itu transmisi sudah siap tahun 2027, kita sudah bicarakan dengan PDAM untuk melakukan pemasangan minimal itu 10.000 meteran baru. Artinya kebutuhan air waiting list yang di Tanjung Pinang bisa terpenuhi semua, bisa tercover semua karena kurang perencanaan awal adalah 250 liter per detik. Nah, ini kita mengharapkan bisa menyelesaikan masalah waiting list PDAM. Dan kalau kita lihat dalam kondisi kekeringan saat ini kan terutama kondisi sumur warga juga sudah kering. Dan ini salah satu penyebab tuntutan masyarakat untuk mereka dapat dipenuhi haknya juga untuk dipasang meteran PDAM. Nah, kita berharap di 2027 nanti kalau pipanisasinya selesai, transmisi air bisa terkirim sesuai rencana, permasalahan waiting list pelanggan PDAM ini bisa teratasi. Nah, terus kita juga melihat kondisi ini mungkin kondisi waduk kawal
yang sebenarnya udah siap 2023 ini sudah ready untuk digunakan, kondisi air sudah diteliti dan sebagainya. Cuma permasalahan pipanisasi karena 200 miliar ini kan memang cukup besar, sehingga pemerintah provinsi tidak memiliki anggaran untuk melakukan pembangunan pipanisasi, dan itu diajukan ke pemerintah pusat, dan alhamdulillah disetujui dibangun oleh teman-teman dari BWS untuk membantu kebutuhan air bersih di Bintan maupun di Tanjung Pinang. Kalau untuk gesek nanti akan dikirim, kapasitasnya ini 400 liter per detik, nanti dikirim sekitar kurang lebih 250 untuk kota Tanjung Pinang untuk kebutuhan penambahan sekitar 10.000 pelanggan baru. Sekarang ini airnya ada, Pak? Airnya ada, ini kondisi real yang ada saat ini. Hari ini ya, yang lalu. Iya, karena memang tidak digunakan gitu loh. Dan tidak ada yang menggunakan. Bisa jadi sumber. Iya, tetapi mobil tapi tangki. cukup jauh malah, cukup jauh karena sudah 22 km itu pun pipa lurus, Pak. Pipa lurus. Tadi kita lihat jaringan koneksi untuk transmisinya itu, kalau kita ada mobil masuk itu memang penghentiannya cukup jauh. Ada beberapa sumber air yang sudah dibangun dan sekarang dilakukan, yang sebenarnya ke depan ini ya mungkin ada, kita lihat juga teman-teman di Pemko berencana memperbaiki SWRO ya. SWRO yang kita miliki itu sebenarnya itu proyek percontohan nasional 2 kali 25 liter per detik. Sayang karena kondisi tertentu, harga yang mahal, tidak diminati oleh pelanggan, akibatnya menjadi terbengkalai dan tidak terawat dengan baik karena permasalahan biaya yang besar tadi. Itu awalnya Pak dijadikan sebagai proyek percontohan nasional kita, malah rencana karena dari pemikiran teman-teman di kementerian bahwa kondisi pulau ini memang lebih cocok SWRO dibandingkan yang lain. Tapi kondisi SWRO ini juga mengandung permasalahan, yaitu biaya produksi yang tinggi dan jarang diminati oleh masyarakat. Kalau misalnya sumur berfungsi, air PDAM jalan, ya itu pelanggannya itu malah ditutup gitu loh, tidak digunakan, sehingga lama-kelamaan mesinnya juga karena tidak berfungsi juga menjadi rusak. Mungkin itu kondisi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang bisa saya sampaikan, Mbak Meli. Hal senada juga disampaikan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Henry Erianto. Ada beberapa langkah jangka panjang yang bisa dilakukan oleh PDAM Tirta Kepri dan pemerintah untuk mengatasi kekeringan pada tahun-tahun mendatang, seperti memanfaatkan waduk yang ada dan pemanfaatan air laut menjadi air baku. Musim kemarau dia ada koordinasi lah dengan dinas-dinas terkait atau stakeholder yang ada. Gimana solusi kita? Harusnya begitu. Itu kalau menurut saya sih simpelnya begitu ya. Artinya kan sebelum kejadian kemarau panjang seperti sekarang di Tanjung Pinang, betul, harusnya udah ada solusi konkret, betul, yang dilakukan ya Pak ya? Di awalnya gitu. Jangan udah kejadian baru cari solusi, atau solusi ya udah memang air kering menyerah, hand up, angkat tangan ya, jangan. Harus cari ini gimana nih ngatasinya nih. Baik. Pak, satu lagi terkait solusi juga untuk jangka panjang ini kita berbicara. Di Pulau Bintan ini ada satu waduk kawal yang sudah ada penampungan airnya, hanya saja terkendala pipanisasinya, interkoneksi. Nah itu gimana Pak pandangan jika ini dibuka, apakah bisa menjadi solusi jangka panjang untuk kebutuhan air di Tanjung Pinang, khususnya di Pulau Bintan? Kalau saya pikir salah satunya, persoalannya sekarang penduduk Pinang ini, saya datang 2014 masih sepi-sepi ya. Kalau sekarang makin padat kan? Yeah. Ya. Sekarang ke arah ini perumahan makin banyak. Nah artinya apa? Kebutuhan air bersih itu sangat tinggi di Tanjung Pinang ini. Karena tidak semua tempat ini bisa kita jadikan untuk pengeboran sumur perorangan atau per rumah lah gitu. Nah mau nggak mau, ini kan lahannya PDAM juga ini. Selain strategi bisnisnya mereka untuk mereka mengembangkan ini, ya mereka juga harus berpikir kalau memang di kawal itu ada waduk besar, ya segeralah bagaimana menghubungkan ya, jadi ada koneksi antara waduk kawal dengan waduk gesek tadi.
misal pipanisasi atau dibuatkan aliran ya sungai, katakanlah sungai berapa meter lah lebarnya gitu kan, tapi ya memang perlu biaya. Nah itu sebagai diantaranya salah satu, saya belum mengatakan itu di masa depan memang kemampuan waduk di apa namanya tadi Kawal itu memang besar, khawatirnya juga ke depan juga menyusut juga kan. Kalau tidak dijaga di lingkungan waduk Kawal itu tadi ada tumbuh-tumbuhan yang memang bisa menyerap air, menyimpan air, nanti pada waktu kemarau dia bisa mensuplai ke situ. Dan juga kalau memang mau ya saya pikir bisa juga sambil mendalamkan waduk tadi, siapa tahu ada sumber-sumber mata air juga. Itu mungkin begitu. Terakhir Pak, dengan wilayah Kepri ini yang laut Pak ya, kepulauan, banyak air laut. Nah, solusi berikutnya solusi jangka panjang, apakah bisa air laut ini kita jadikan untuk air baku? Sangat bisa. Sebab itu kalau saya tidak salah 2014 sudah dimulai. Karena di 2015-16 saya diundang ke Pemprov untuk membahas itu. Ada DPR di provinsi, ada komisi berapa ya? Komisi 2, kemudian asisten 1, kemudian asisten bidang ekonomi juga itu hadir ya. Kami dari perguruan tinggi, dari Umrah ya pada waktu itu untuk membahas tentang penggunaan air laut sebagai bahan air bersih di ini. Memang teknologinya mahal ya, tapi ya harus begitu, disesuaikan dengan kondisi kita. Kita kan bukannya daerah yang airnya dari gunung ya? Gunung gitu loh, beda dengan Sumatera daratan ya, misalnya Pekanbaru, Padang, dan itu airnya masih melimpah mereka. Kalau di kita kan mau nggak mau laut yang harus itu, dan itu sudah dilakukan di negara tetangga kan. Nah kita yang punya laut begini luas kok nggak mau kita lakukan ya. Artinya menyisihkan anggaran mulai untuk atau ada kerjasama atau mungkin juga cari investor kali kan ya, efeknya memang ada. Jadi perusahaan air minum swasta nanti. Terlepas dari itu kan ya masyarakat butuh air, bisa terjadi begitu. Pak, sejauh ini di perumahan kita sendiri Pak, menurut Bapak kekeringan udah separah apa sih? Wah, kalau saya bilang sangat parah ya. Karena saya itu hampir setiap ini tadi ngisi ya, besok masih dia turun, lusa ngisi lagi. Jadi 2 hari sekali ngisi. Ngisinya nggak tahu 2 ton paling nggak. 2 ton. Kalau dulu awal-awal 60.000 satu tangkinya itu, sekarang nggak ada yang mau 100 Pak, mau 90.000. Coba berapa rumah itu yang harus begitu? Iya. Jadi baru satu perumahan ya? Satu perumahan. Seluruh Tanjung Pinang ini kan. Dan saya dengar sudah banyak yang ngeluh